Semua diam! Siapa itu? Itu Surya Pratama, Direktur Utama Pratama Group. Si iblis yang berkuasa di dunia ilegal. Ngapain dia kesini? Di mana putriku, Anissa Pratama? Siapa? Anissa Pratama siapa? Gak mau ngomong, mati. Hensika! Hidupku ini mereka yang jaga. Dengan makan dari berbagai rumah. Mau bunuh mereka? Bunuh aku dulu. Akhirnya kau muncul juga. Demi meninggalkan Pratama Group, kau pura-pura mati selama 8 tahun. Anissa Pratama, kau benci aku seteguk ini? Benci keluarga ini seteguk ini? Iya, aku benci kamu. Kalau bukan karena kamu yang selalu di luar, selalu berkelahi dan cari musuh, ibuku tak akan mati. Itu juga demi kamu dan ibumu. Kamu tak pantas sebut ibuku. Mau aku ikut kamu pulang? Kecuali aku mati. Sepertinya dulu, ku terlalu memanjakanmu. Semua yang menghalang kamu mewarisi Pratama Group harus mati. Tembak! Jangan! Jangan! Lihat dirimu. Pakai baju apa ini? Segera hubungi desainer ternama. Siapkan 100 setelan custom. 7 hari lagi, aku akan adakan konferensi pers untuk resmi mengumumkan kau sebagai Dirut Pratama Group. Jangan harap. Cincin ini, saat aku mendirikan Pratama Group, ibumu yang membuatnya untukku. Ini simbol pewaris Pratama. Ini juga sisa-sisa ibumu yang satu-satunya. Dulu banyak musuhku, membuat Pratama demi melindungi Anissa. Tak kusangka, Anissa malah sangat benci. Segel villa ini, tanpa izinku, tak ada yang boleh masuk keluar. Siap. Pak Dirut, lalu Nona Alia? Dulu, dari panti asuhan, saat aku membawanya pulang, hanya karena dia mirip Anissa. Sekarang Anissa sudah kembali. Dia tak perlu ada lagi. Xiaolang, beraninya lukai wajahku. Maaf, Nona Alia. Aku sungguh tidak sengaja, Nona Alia. Hal sepele pun tak bisa. Cabut tangan dia. Ampuni aku, Nona Alia. Maaf. Nona Alia, telepon Anda. Anissa, Surya Pratama mau turun jabatan. Apa katamu? Ayah mau turun jabatan? Apa katamu? Ayah mau turun jabatan? Selamat, Nona Besar. Selain tidak punya tanda lahir naga khas Pratama, wajah Nona ini sama persis dengan Nona Besar yang sudah tiada. Kalau Direktur Utama tak mewariskan posisinya pada Nona, siapa lagi? Tunggu aku dapat cincin naga, simbol Direktur Utama. Baru selamatkan aku. Iya, oh iya, aku juga dengar Direktur Utama bahkan kamar Nona Besar dulu sudah dibersihkan. Bahkan pesan gaun pesta. Ini jelas-jelas membuka jalan untuk Nona. Ayo, kita pulang lihat. Katanya demi keluarga ini. Padahal hanya demi dirinya sendiri. Lepaskan anakku, lepaskan dia. Tanda lahir naga khas Pratama. Dia putrinya Surya Pratama. Surya Pratama membunuh banyak saudara kita. Hari ini, kita pakai darah putrinya untuk mendoakan saudara-saudara kita. Pergilah! Jangan! Ibu! Polisi datang! Cepat! Ibu! Jangan menangis. Hiduplah. Jangan salahkan ayah. Dia juga demi keluarga kita. Ibu! Ibu!
Ibu, semua demi dirinya sendiri. Aku harus menemukan cara untuk pergi dari sini. Direktur utama bilang, siapapun tak boleh mendekat. Kamu buta. Nggak lihat ini nona besar. Kok dia lebih mirip nona besar yang tiada dari nona Alia? Ini bukan tempat kalian. Mohon keluar. Kamu pikir karena wajahmu mirip Anissa, bisa sombong di depanku dan menyuruh-nyuruhku? Kamu pikir karena wajahmu mirip Anissa, bisa sombong di depanku dan ngatur aku? Awas, sudah kubilang. Kalau tak pergi, nanti saat Surya datang, dia pasti akan membunuh kalian. Menakuti siapa? Kamu pikir karena mirip nona besar, kamu bisa bicara di depan direktur utama? Berani-beraninya mengancam kami. Aku tak peduli siapa suruhmu. Mau rebut Pratama Group dariku? Posisi pewarisnya jauh sekali. Ini kamar yang ayah siapkan untukku. Yang harus pergi, itu kamu. Tahu betapa ayah menyayangiku, anak angkatnya. Dulu ada orang nekat, tak sengaja melukai wajahku. Ayah langsung membunuhnya. Demi wajahku ini, setiap tahun ayah habiskan ratusan triliun untuk asuransiku. Cuma ini, masih mau rebut posisi pewarisku. Mimpi saja. Terserah. Tapi aku sarankan, tanya saja Surya Pratama, siapa aku sebenarnya. Kalau tidak, kalian tak akan sempat menyesal. Calang, berani mengancamku. Kamu pikir karena wajahmu bisa merebut posisi pewarisku? Tangkap dia. Kalian mau apa? Lepaskan aku! Memangnya kamu siapa? Beraninya mirip dengan wajahku. Aku mau lihat, tanpa wajah ini, masih mau rebut dariku. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku putri kandung Surya Pratama. Siapa berani sentuh aku? Pratama Group bisa begini, semua berkat kerja keras kita. Hasil jerih payah kita. Kamu mau kasih ke orang lain, aku gak setuju. Benar, kami gak setuju, gak setuju. Pratama Group ini aku rebut dengan nyawa. Aku mau kasih siapa, ya kasih siapa. Siapa berani membantah, mati. Pak Direktur, perusahaan lain dengar Anda mau turun jabatan. Sudah mengerahkan orang ke villa. Dasar nggak tahu diri. Jalan. Hahaha, kalian dengar nggak? Dasar jalang, dia bilang dia Anissa Pratama. Tadi kamu bilang? Kamu siapa? Aku. Dasar jalang gak tahu diri. Kamu tahu nggak? Anissa Pratama 8 tahun lalu sudah tewas tenggelam. Kalau dia hidup, Nona Alia kita, mana mungkin karena mirip dengannya, diambil direktur utama dari panti asuhan. Kalau Anissa Pratama masih hidup, mana mungkin direktur utama setuju melepas posisi ini ke Nona Alia? Kamu bisa jadi anak angkat Pratama hanya karena mirip aku. Kalau Surya tahu kamu berbuat begini, dia pasti akan membunuhmu. Sudah mau mati, si berani. Bawa dia ke sini. Jangan sentuh, lepaskan. Aku mau lihat seberapa lama kamu bisa keras kepala.
Aku salah menilaimu. Sakitnya sampai ke hati. Kamu malah tahan semua. Aku takkan melepaskanmu. Aku suka lihat kamu sok tegar. Pergi. Bawa mautai ayahku. Luka begini, kalau tidak disterilkan, bisa meradang dan bernanah. Barang sebaik ini malah untuk si murahan. Ngaku, siapa yang suruh kamu? Apa tujuanmu ke keluarga Pratama? Kamu mau merebut posisi pewaris dariku? Surya Pratama sendiri yang membawaku. Kamu anak angkat. Kalau sampai Surya Pratama tahu, dia pasti akan membunuhmu. Beraninya kamu sombong dan menantangku. Dengar semua. Siapapun yang bisa membuatnya mengaku, akan kuberi 1 miliar. Mau kabur? Ini cincin direktur utama, cincin naga. Lebih cepat. Kalau Alisa kenapa-kenapa, aku akan menguliti kalian. Baik. Kebalikan. Nona, Alia. Benar-benar akting sepenuhnya ya. Bahkan cincin naga ayahku yang selalu dipakai dibuat seakan asli. Demi hari ini. Kalian sudah merencanakannya lama, kan? Ini pusaka dari ibuku. Kembalikan cincinnya. Mau ya? Mintalah. Kelihatannya, pusaka ibumu kalah dari harga diri sepelemu. Jangan. Aku mohon, kembalikan cincinnya. Minta tolong kan? Harus ada sikapnya. Tak tulus sama sekali, mana bisa. Aku mohon, kembalikan cincinnya. Dasar membosankan. Cepat banget menyerah. Mau ya? Sini deh. Jangan! Sri, kamu harus lindungi putri kita. Semoga selamat. Aku suka banget lihat orang minta tapi nggak dapat dan menderita. Kamu bilang sangat mau cincin ini kan? Kalau tiba-tiba pecah, berani. Kok kamu punya tato lahir naga? Kamu siapa sebenarnya? Sudah kubilang, aku anak kandung Surya Pratama. Tanda lahir naga ini khusus darah daging Pratama. Jangan-jangan dia benar Anissa Pratama. Nona, jangan-jangan dia nona besar yang sudah meninggal. Mana mungkin, dia cuma operasi plastik. Jadi mata-mata yang mirip Anissa Pratama. Entah dia Anissa Pratama atau bukan, dia harusnya bukan. Kalau Surya Pratama tahu, jangankan posisi direktur utama, hidupku pun takkan selamat. Tangkap mata-mata ini. Berani-beraninya bikin onar di sini. Hanya jalan mati. Kamu gila. Kamu tahu aku asli. Kamu akan membunuh semua orang. Kunci pintunya. Baik. Lepaskan aku.
Kamu mau apa? Nona Alia, kalau biarkan jalan ini mati begitu saja, bukankah itu terlalu mudah? Aku punya ide. Apa ini bisa? Giliranmu. Turunkan. Hanisa, kenapa kamu gak mau diam saja sebagai orang mati? Kenapa kamu harus kembali? Pratama Grup milikku. Semua milik Pratama itu milikku. Karena kamu mau merebutnya, maka hanya ada jalan mati. Lakukan. Minggir! Bu, maaf. Aku janji akan hidup baik-baik. Sepertinya aku akan ingkar janji. Minggir! Kalian sedang apa? Ngapain? Pak, kok tiba-tiba pulang? Aku lagi mau bangun gudang buat simpan barang baru. Kenapa gerbangnya dikunci? Gerbangnya dikunci? Mungkin rusak deh. Kakakmu sudah pulang. Kamu lihat dia? Aku... Gawat, Pak Direktur. Nisa hilang. Bukannya ada yang jaga? Payah. Cepat cari. Walau harus menggali tanah, harus kamu temukan dia. Baik. Pak, maksud Pak yang di kamar lantai 2 itu kakak. Kamu lihat dia? Dia di mana? Tadi waktu aku pulang, aku dengar suara di lantai 2. Aku naik lihat, aku lihat seorang gadis mencopot nadi. Apa? Ulangi lagi. Setelah ketahuan, aku langsung bawa dia ke rumah sakit. Kok bisa? Dia belajar medis dari ibunya sejak kecil. Dia paling tahu nilai hidup. Mana mungkin dia bunuh diri? Aku juga dengar dia bilang gak mau balik ke rumah ini lagi. Sudah muak dikontrol terus. Sepertinya aku terlalu memaksanya. Alia, kau penipu. Aku takkan kalah darimu. Calang, diam! Lalu kenapa ada darah? Pak, tadi ada tukang kayu. Dia luka karena tidak sengaja. Alia, kamu kenapa? Kenapa kamu tegang? Enggak kok. Aku cuma khawatir sama kakak. Pak, kakak masih di rumah sakit. Kalau terlambat... Pak. Sepertinya aku terlalu khawatir. Wira, ayo ke rumah sakit.
Nona Alia, obatnya sudah bekerja. Tapi tadi direktur utama bilang dia nona besar. Mana mungkin. Ayahku cuma tertipu si jalang itu. Otaknya jadi kabur. Setelah kita bereskan si jalang itu, setelah ayah tahu kebenarannya, dia pasti akan membalas kalian baik-baik. Terima kasih, Nona Alia. Lalu kita harus bagaimana? Alia sangat kejam. Aku tak boleh menyerah. Ibu pernah bilang, jika titik ini ditusuk, akan sakit 10 kali lipat. Sebelum dia sepenuhnya sadar, antar ke Red East Kasih Barat. Ingat, lewati gang-gang, bisa lebih cepat setengah jam. Jangan sampai ada kesalahan. Begitu ayah melihat sendiri mayat putrinya yang kesayangan, posisi pewaris Pratama Group pasti akan jadi milikku. Tenang saja, nanti di mobil akan kuambil darahnya. Aku jamin takkan ada jejak. Tunggu. Obatnya cukup. 1 dosis penuh. Bahkan gajah bisa jatuh. Apalagi si jalang ini. Ibu bilang titik vital ini bisa membasmi rasa sakit. Sini pisau. Nona Alia, waktunya tak banyak. Cepat antar ke rumah sakit. Tunggu. Ada perintah lain? Gak ada. Aku cuma mau lihat baik-baik. Wajah yang mirip aku. Arya Pratama, kau hancurkan warisan ibu untukku. Lalu kau hina aku. Urusan ini akan kubalas dengan darah. Mau pergi. Berhenti! Jalang itu sadar, dia kabur. Dasar payah, wanita saja gak bisa. Cepat kejar! Sialan, bukannya kau sudah memberinya obat? Mana aku tahu dia sekeras itu? Nona, Alia, gawat, Anissa Pratama kabur. Kabur. Kalian pecundang. Panggil semua anak buah. Beri hadiah. Dalam 10 menit, aku harus tahu di mana dia. Juga, cari orang baru untuk halangi Surya Pratama. Jalan. Anissa, kau pikir bisa kabur? Pratama Group milikku. Takkan ada yang bisa merebutnya. Nak, kamu ngapain? Gak sayang nyawa? Wang, aku dari Pratama Group, Anissa Pratama, Putri Surya Pratama. Aku diincar, cepat bawa aku pergi, aku akan bayar kamu. Nah, jangan-jangan kamu dari rumah sakit jiwa ya? Aku tidak bohong, tolong percaya aku, cepat bawa aku pergi. Hari ini, seorang wanita berpura-pura sebagai Putri Pratama untuk menipu. Ini merusak reputasi Pratama Group. Silakan lapor segera ke Pratama Group. Hadiah untuk pelapor. Bukan gitu, Pak. Jangan percaya dia. Itu semua bohong. Aku sungguh Putri Pratama. Bawa aku ke Surya Pratama. Seberapa besar imbalannya, ia pasti akan memberimu. Jadi, kamu itu putri direktur utama Pratama ya? Oh, baiklah. Aku antar kamu ke dia. Aku kebetulan kenal dia. Makasih banyak ya. Nona besar, jangan sungkan. Ini sudah seharusnya. Duduk baik-baik ya.
Nona besar sudah sampai. Lari? Kok nggak lari lagi? Kamu pikir bisa kabur? Kenapa kamu bohong? Kenapa kamu bohong? Lihat bajumu, lusuh. Kelihatan banget. Pasti dari rumah sakit jiwa. Lepaskan. Makasih. Inilah sifat Nona besar. Sekarang aku yang pewaris utama Pratama Group. Kamu, sekalipun mengacau, cuma pengkhianat. Bawa! Lepaskan aku. Pak, kok tiba-tiba di belakang RS? Di depan kecelakaan, macet. Anissa gimana? Bapak ketua Pratama. Yang pura-pura jadi putri tadi, si gila itu sudah ditangkap. Apa katamu? Maksudmu apa? Bagus saja. Pak, kamu pengkhianat. Jangan pedulikan. Baiklah, sampai jumpa Pak Pratama. Sampai jumpa, Nona besar. Wanita itu mirip Nona Pratama. Apa katanya? Tolong. Pa, lihat apa? Aku sepertinya dengar suara Anissa. Pa, pasti salah dengar. Kakak masih di ruang operasi. Salah dengar? Wira, cepat tangkap sopir tadi. Interogasi dia. Siap. Apa? Tidak bisa diselamatkan? Pa, gawat. Rumah sakit baru saja telepon. Kakak gagal dirawat. Sudah tidak tertolong lagi. Apa? Ini tidak mungkin. Wira, cepat. Surya Pratama, karena kau tak mau memberiku posisi direktur utama, maka sampaikan selamat tinggal pada putrimu. Nanti, jangan sampai mengenai arterinya. Yang penting terlihat seperti bunuh diri potong tangan. Nona Alia, kenapa tidak langsung bunuh dia? Kenapa masih siapkan obat mati suri? Membunuhnya terlalu mudah. Membunuhnya terlalu mudah. Aku mau Surya Pratama mengantar sendiri putrinya yang masih hidup ke kematian. Lalu ku beritahu dia kebenarannya. Biar dia menyesal. Biar dia menderita tanpa henti. Kalian iblis. Mingja! Pak. Ini Pak Pratama. Maaf, kami sudah berusaha. Putri Anda tak bisa kami selamatkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Anissa. Anissa pergi begitu saja. Ini tidak mungkin. Tunggu. Tunggu. Pak Dir, Nona Anissa itu selalu tegar. Bapak baru mengurungnya beberapa hari. Mana mungkin dia tiba-tiba mau bunuh diri? Apa ada yang tidak beres? Jangan buka! Kenapa? Aku mau lihat putriku untuk terakhir kali. Masa harus izin dari kamu? Obatnya seharusnya belum sepenuhnya bekerja. Jangan dibuka sekarang. Bukan, Pak. Aku kasihan sama kakak. Kakak sudah lama merantau. Baru pulang malah pergi. Bapak tidak bisa biarkan dia beradab. Apa maksudmu?
Aku ayahnya. Mau lihat putriku untuk terakhir kali. Itu artinya tidak beradab. Tenanglah. Aku khawatir Bapak lihat jasad kakak. Nanti terlalu sedih dan sakitkan diri sendiri. Kalau dia sudah tiada, hidupku di dunia ini, apa gunanya lagi? Minggir! Pak, aku mohon untuk kakak sebelum dia melukai tangan. Dia masih pegang tanganku dan bilang dia ingin hidup tenang dan pergi tenang. Seumur hidupnya, dia tak mau lagi masuk Pratama dan tak mau lagi bertemu Surya Pratama. Doa terakhirnya saja Bapak tidak mau penuhi. Benar. Anak konyol ini bisa bilang begitu. Iya, kakak juga mau dikremasi. Dia berharap Bapak bisa menyebarkan abunya ke gunung dan lautan. Seumur hidupnya tak pernah merasakan kebebasan. Dia ingin bebas setelah mati. Anissa, karena ini doa terakhirmu. Ayah akan penuhi. Besok, mohon Bapak Pratama datang ke rumah duka untuk tanda tangan dan menyaksikan perjalanan terakhir Nona Besar. Baik. Wira, kita pergi. Wira, cepat periksa rekam medis Anissa. Semua catatan pengobatannya dan daftar obatnya. Kalau ada yang aneh, semua orang yang ada di sini hari ini akan kubuat ikut mati bersamanya. Siap. Tolong! Ada orang. Diam. Kok jasada? Ini tak bisa. Sisa sedikit obat mati suri. Paling lama cuma 30 menit. Suntik sekarang. Kalaupun cuma sampai di depan tungku, nanti takkan ada yang bisa menolongnya. Di semua data rumah sakit ini, tak ada rekam operasi Nona Besar dan rekam perawatannya. Rumah sakit kalian memang main curang. Bang Wira, ampuni saya. Rumah sakit ini milik Nona Alia. Dibangunnya diam-diam 3 tahun lalu. Semua dokter dan perawat disewa olehnya. Kami tak berani menentangnya. Alia Pratama, Direktur Utama menganggapmu putrinya. Tapi kamu begitu serakah. Saya harus segera lapor ke Direktur Utama. Maaf. Aku gagal melindungi putri kita. Pak, jangan sedih sekali ya. Jaga kesehatan. Teruslah menangis. Semoga kalian berdua hari ini langsung mati. Oh ya, Pak. Ini surat wasiat kakak. Butuh tanda tangan keluarga terdekat. Wah, pas banget bangunnya. Sayang, terlambat. Surya Pratama. Tunggu. Aku dengar suara Anissa lagi. Ayah pasti terlalu rindu. Itu hayalan. Kakak sudah lama meninggal. Tidak mungkin. Aku, Surya Pratama, sudah hidup 50 tahun lebih. Suara anakku sendiri, aku tak bisa kenali. Anissa pasti masih hidup. Dia pasti masih hidup. Pak, tungku kremasinya sudah panas. Anda tak boleh masuk. Jalang! Hampir merusak rencana. Mingja! Ayah, sadarlah. Kalau ayah menerobos, hanya akan mengganggu kakak. Minggir, biar aku lihat apa yang ada di dalam. Siapapun yang berani menghalangiku akan dianggap pengkhianat. Minggir!
Ayah, aku mohon. Kalau ayah tak percaya padaku, aku akan mati di sini. Alia. Pak Direktur. Pak Direktur. Kematian Nona Anissa ada yang janggal. Minjar! Ayah, Alia, kamu aneh belakangan ini. Jangan berbuat macam-macam padaku. Kalau tidak, aku tak akan memaafkanmu. Hentikan semua. Hentikan. Di mana putriku? Di mana Anissa? Ini. Pak Direktur, mayat Nona besar di sini. Ayah, sekarang percaya kan? Kakak memang sudah meninggal. Pak Pratama, setelah tungku kremasi dipanaskan, tidak bisa ditunda. Wira, bukannya kamu bilang kematian Anissa ada yang aneh? Ada apa ini? Saya tak temukan rekam medis Nona besar dan surat kematiannya. Makanya saya curiga. Ayah, aku punya bukti. Padahal sudah lama ikut ayah. Aturan darurat pun tak paham. Ayah, kemarin kakak dari rumah Pratama, dari kecelakaan sampai meninggal, baru 3 jam. Suratnya baru saja didapat dari rumah sakit. Nona, ini bukti kematian lengkap, dibayar 500 juta. Cuma wanita lemah, apa perlu sekomplikat ini? Surya Pratama sudah lama di dunia ini. Kalau dia curiga, kita semua akan ikut mati. Kalaupun buktinya asli, tapi dari rumah Pratama ke RS Kasih, di tengahnya ada setidaknya 3 RS umum. Tapi kamu malah membawa dia ke RS swasta sendiri. Apa maumu sebenarnya? RS swasta. Benar. Lagi pula, ketiga RS itu adalah RS umum yang lebih terpercaya. Ada apa ini? Sebenarnya ada apa? Pak, waktu itu aku juga nggak tahu siapa kakak. Kalau dia orang yang asalnya nggak jelas, dikirim ke rumah sakitku, bisa mengontrol situasi, dan bisa pakai obat terbaik. Benar. Benar. Nona besar menyuruh kami, setiap suntikan yang dipakai obat pembeku darah impor 10 kali lebih baik dari RS umum. Benar, Pak. Kemarin Nona Alia menjaga Nona besar semalaman. Nggak tidur sekejap. Dia juga mau bantu Bapak. Mana mungkin dia celakai Nona besar? Betul! Sepertinya aku terlalu gegabah. Aku salah menilaimu. Sepertinya Anissa benar-benar sudah tiada. Maafkan ayah. Ayah gagal melindungimu. Kamu pergi begitu saja. Pak, cepat putuskan. Arwah kakak pasti tidak ingin melihat Bapak menderita. Baiklah, lakukan saja. Aku nggak mati. Aku di sini. Tolong aku. Kita keluar dulu. Biar mereka yang urus. Baik, Nona besar. Aku akan selalu berbakti pada Bapak, mewakili kakak. Aku nggak mati. Aku di sini. Tolong. Tunggu, Pak. Tangan Nona besar bergerak. Jangan buka. Bukannya kita sudah sepakat. Biarkan kakak berangkat dengan tenang dan terhormat. Kamu akan mengusik kakak. Wira, apa kamu lihat dengan jelas? Pak Dirut, saya yakin tangan Nona besar bergerak. Wira, sudah bertahun-tahun jadi asisten ayah. Sebagai asisten pribadi ayah, bukannya meringankan beban ayah, malah di sini ngawur, membuat masalah. Nona besar adalah satu-satunya keturunan Pratama. Kalaupun hanya ada satu kemungkinan dia masih hidup, saya harus cari tahu. Bergerak apanya? Jelas-jelas ayah tadi waktu mendekat tidak sengaja menyentuh kain putihnya. Makanya tangan kakak sedikit bergoyang. Benar. Apa kamu pikir kami salah menilai Nona besar hidup atau mati? Untuk berjaga-jaga, Pak Dirut, sebaiknya buka kain putihnya untuk memastikan. Bicara, Anissa mati atau tidak? Kalau tak jujur, kupatahkan lehermu sekarang.
Kakak, benar mati. Aku tak bohong. Pak Dirut, kami jamin dengan nyawa kami. Nona besar, dia benar-benar meninggal. Benar. Nona Alia menganggap Anda ayah kandungnya. Dia takkan pernah mengkhianati Anda. Pak, aku tahu ayah lebih sayang kakak. Kalau nyawaku bisa menghidupkan kakak, aku tabrak saja di depan ayah sekarang. Kamu juga, putriku. Aku tak punya alasan untuk tidak percaya. Pak, Papa tak bisa biarkan kakak pergi dengan tenang. Anak memohon, Pak, jangan lihat. Arya, semua terjadi di depan mataku. Beraninya kamu halangi aku. Selama ini, aku selalu menganggapmu anakku sendiri. Nona Alia, jangan melawan lagi. Direktur utama mau tahu. Tak ada yang bisa halangi. Maafkan Papa. Baik kamu marah atau tidak, Papa harus melihatmu untuk terakhir kali. Pak Dir, pikirkan lagi. Membuka kainnya melanggar aturan. Nona besar akan tidak tenang. Diam! Pak Dir, harap hormati yang meninggal. Jangan karena curiga Anda, maka kehormatan Nona besar hancur. Pak, apa Papa harus sekejam ini? Kakak pun tak diberi kehormatan terakhir. Kalau kakak tahu, dia pasti kecewa. Pak, Siapapun yang berani halangi aku, akan kulempar ke tungku api. Pak. Kok bisa? Anissa? Kalian ini payah sekali. Kalian sampai biarkan tikus naik ke mayat kakakku. Maaf sekali, semua salah orang-orang di bawah. Nanti akan saya urus mereka. Kan begitu. Ini semua salah paham. Kamu keluar dulu. Anissa, kok bisa dia begini? Pak, ini salahku. Aku tak seharusnya sembunyiin ini. Sebenarnya, setelah kakak potong nadi, dia langsung lompat dari lantai 2. Wajahnya luka oleh kaktus di bawah. Sekarang malah ada tikus. Anissa, apa kamu tega begitu? Ayah belum sempat jagamu. Pak Pratama, Anda sudah lihat Nona besar untuk terakhir kali. Oven kremasi ini sudah terlalu lama dipanaskan. Nanti bisa rusak. Mohon Anda bergerak agar segera beres. Iya, benar-benar. Aku di sini. Aku di sini. Surya, aku di sini. Suara apa? Sepertinya ada yang panggil aku. Pak, itu alarm mesinnya. Kalau tidak segera dibakar, mesinnya nanti tidak bisa dinyalakan. Salah. Jelas ada yang panggil aku. Itu dari kamar mayat sebelah. Baru datang pekerja tua yang tenggelam. Anaknya lagi nangis di atas jenazah. Ayah, mereka lagi sedih. Gak pantas kita mendekati mereka. Baik. Biar ayah peluk Anissa sekali lagi.
Surya Pratama, pintar pun apa gunanya? Masih saja aku yang mainin. Pratama Group akhirnya jadi milikku. Pak, Nona besar sudah siap. Mohon sabar, Pak. Ayah, mukanya pucat sekali. Aku antar ayah pulang istirahat ya. Bibi Ratna bilang dia masakin sup kesukaan ayah. Nggak usah. Pratama Group. Ada beberapa kontrak mendesak yang harus ditandatangani. Nggak boleh tertunda. Wira. Cap. Yuk. Ya. Pak, Anda nggak apa-apa? Pak Direktur, Anda... Surveil Alia Pratama. Blokir rumah duka. Jangan lepaskan siapapun. Dasar jalang, kamu hampir merusak rencanaku. Lepaskan, lepaskan. Nona Alia, langgar saja ketungku. Aku belum pernah lihat apa rasanya membakar orang hidup. Kalian brengsek. Dasar binatang. Kalau ayah tahu, dia takkan membiarkan kalian. Siap mati masih sok jagoan. Itu salahmu sendiri. Melewatkan posisi pewaris utama Pratama Group, malah nekat jadi dokter. Gini kan hasilnya, hidupmu pun tak aman. Aku jadi dokter untuk menolong orang. Gak kayak kamu, yang cuma mikirin kuasa dan harta. Masih bicara nilai? Baiklah, karena kamu begitu mulia, akan kukabulkan. Kalian mau apa? Akan kuambil jantung, hati, limpa, ginjamu. Dibongkar sedikit-sedikit dan disumbangkan ke pengemis. Biar mereka berterima kasih pada sosok mulia sepertimu. Beres, Karl. Baik. Siap. Pak, bukannya ayah sudah pulang ke grup? Kok tiba-tiba... Alia, sudah berapa kali ayah bilang? Jangan sok pintar di depan ayah. Kamu kira ayah bodoh? Pak, maksud ayah apa? Aku nggak ngerti. Kalian meremehkan direktur utama. Cuma cari mayat wanita, lalu mau pura-pura jadi nona besar. Dasar bodoh. Direktur utama sudah tahu, mayat itu tak punya tanda lahir naga nona besar. Dia sengaja pura-pura tertipu dan pergi, untuk membuat kalian bocor dan menemukan nona besar. Pak. Akhir kali, Anissa di mana? Tolong! Tolong! Lari dong, kok nggak lari lagi? Semua gara-gara kamu.
Kamu hancurkan rencana Nona Alia. Kamu hancurkan kesempatan aku kaya. Hari ini, ku bunuh kau. Hari ini? Tolong. Pak Utama, suaranya dari balik tembok. Hancurkan tembok ini. Kalau Anissa sampai terluka sedikit pun, kalian semua akan kubunuh. Ayah, jangan. Aku nggak bohong. Kakak nggak ada di dalam. Itu cuma suara pipa ventilasi. Minggir! Walau langit runtuh, aku tetap akan hancurkan tembok ini. Kubunuh kau, penyusup! Kalau bukan karena kau, aku sudah hidup enak bersama Nona Alia. Hari ini, kita mati bersama. Pak, tembok ini terbuat dari bata dan semen. Ayah, aku nggak bohong. Kakak nggak ada di dalam. Bicara! Di mana putriku Anissa? Di belakang lemari. Minggir! Ayah. Minggir! Siapa suruh sentuh anakku? Anissa, bangun! Bangun, Anissa! Kamu telat. Ini salah ayah. Ayah juga ditipu mereka. Membuatmu menderita begini. Ayah minta maaf. Kukira ku akan mati di sini. Nggak akan. Ada ayah. Jangan takut. Semua yang menyakitimu takkan mati baik-baik. Dia benar, Nona besar. Nona, tolong aku! Bukannya katanya dia penipu. Nona Alia, kami semua ikut perintahmu. Kamu harus lindungi kami. Habislah aku. Kok Anissa belum mati? Kok dia masih sadar? Tanggamu. Wajahmu. Anissa, siapa yang melakukannya? Siapa? Wajahmu. Siapa yang melakukannya? Bagus. Ternyata dari rumah sakit sampai ke pemakaman, semua ini ulahmu. Biar aku jelaskan. Mana mungkin aku tega pada kakak melakukan hal seperti ini. Cuma salah paham. Salah paham. Coba jelaskan. Salah paham Anissa bunuh diri? Atau salah paham kamu menculik dan menyiksanya? Tia, aku hanya ditipu oleh orang putih ini. Dia yang bilang kakak meninggal karena gagal ditolong. Aku juga tidak tahu apa-apa. Nona Alia, kok bisa bicara begitu? Kami semua ini kerjaanmu. Pak, jangan percaya omong kosongnya. Anda sudah membesarkanku. Mana mungkin aku bisa berbuat tak tahu diri. Kakak, aku tahu. Ini semua salahku. Tapi aku juga ditipu oleh orang putih ini. Aku tidak pernah mau membahayakan kalian, sungguh. Anissa! Panggil bantuan! Wira, cepat bawa Nona besar ke rumah sakit! Cepat! Ambil mereka semua. Akan ku audit satu persatu. Sip! Pak, Ayah, Pak! Pak Dirut, saya cuma dokter biasa. Saya sungguh tidak tahu apa-apa. Pak Dirut, saya cuma dokter biasa. Saya sungguh tak tahu apa-apa. Berlutut semua.
Saya difitnah. Masih bilang difitnah? Pistol ini sudah 10 tahun bersamaku. Banyak pengkhianat mati di bawah pistol ini. Kenapa? Kalian mau coba? Siapa berani bicara? Aku jamin kamu tak akan bertemu keluarga lagi. Nggak takut mati ya? Baik. Wira. Siap. Pak Dirut, kami sungguh tak tahu. Nona Anissa tak mati. Kami semua orang Pratama. Mana mungkin kami melukai Nona besar? Pak Dirut. Pak, saya sangat setia pada ayah. Saya tak pernah berkhianat. Setia. Kenapa kamu menghalangi ayah untuk bertemu Anissa untuk terakhir kali? Pak, saya takut ayah melihat jenazah kakak dan terlalu sedih. Makanya saya halangi ayah. Jelas sekali alasanmu. Bicara, kenapa kamu di ruang rahasia? Cuma anak buah kecil bisa merancang skema sebesar ini? Bicara. Rangga, Pak Dirut tanya kamu, masih nggak mau bicara? Siapa yang bawa kamu ke Pratama? Siapa yang bawa kamu dari panti asuhan? Siapa yang merawat istri dan anakmu? Pak Dirut, ini semua perbuatanku. Nona Alia tak bersalah. Aku punya utang judi besar. Aku sudah putus asa, makanya aku mau jual organ Nona besar untuk bayar utang. Brengsek! Pengawal! Bunuh dia! Pak Dirut, ampuni nyawaku. Tunggu. Anissa, kenapa kamu kesini? Kamu baru keluar. Istirahat saja di rumah. Biar ayah yang urus. Aku tidak apa-apa. Surya Pratama. Aku tak bisa melihat Alia mencari kambing hitam untuknya. Kak, apa maksudmu? Yang menyakitimu itu Rangga. Dia sendiri sudah mengaku. Kamu masih membantah. Kau kurung di ruang rahasia. Kau lukai wajahku. Kau mau mencabut organ-organku. Setiap kata kejam itu, aku ingat semuanya. Anissa, pelan-pelan. Jangan buru-buru. Ayah akan membelamu. Kamu tahu sendiri. Bahkan cincin ibuku juga kau hancurkan. Apa? Kak, bicara harus ada bukti. Kau bilang aku menyakitimu. Siapa yang bisa membuktikannya? Nona besar, kumohon, hentikan aku sekarang. Aku tahu Alia janji memberimu imbalan. Kalau kau jadi kambing hitamnya, dia akan urus keluargamu seumur hidup. Tapi, pikirkan baik-baik. Sebenarnya dia itu orang seperti apa? Kak, kenapa kau memfitnahku begini? Apa aku ada salah padamu? Tutup mulutmu. Kau lihat, orang munafik seperti dia. Apa bisa dipercaya? Menurutmu, setelah kau mati, dia akan memberimu keluarga hidup enak? Atau membunuh mereka semua, agar mereka menderita seperti aku? Pak Direktur, aku mengaku, ini semua perbuatan Nona Arya. Dia yang menyuruh kami. Kalian semua, katakan semua yang sebenarnya. Kalau masih sembunyi-sembunyi, ku bantai seluruh keluargamu. Pak Direktur, kami semua dipaksa. Nona Anissa, dia iri karena mirip Nona besar. Dia menyuruh kami merusak wajah Nona besar. Benar, Nona Alia juga memaksa Nona besar mencari cincin di tumbukan kaktus. Wajah dan tangan Nona besar terbakar dan luka parah. Nona Alia juga bilang, kelak dia akan jadi direktur utama Pratama Group. Seluruh keluarga Pratama dan grupnya jadi miliknya. Ya, ada lagi. Sebelum Bapak Direktur kembali, dia bilang mau memotong mayat Nona besar jadi potongan-potongan. Sampai tak ada sisa. Pak, aku tidak. Mereka memfitnahku. Mereka mau lolos. Makanya mereka memfitnahku. Pak. Terlambat. Aku anggap kau anakku sendiri. Ku buat kau hidup mewah. Ku berikan kau kuasa besar. Kau tega sekali. Pak, aku hanya salah langkah. Ampuni aku kali ini. Dasar brengsek. Aku bawa kau dari panti asuhan. Ku besarkan kau. Kukira kau anakku. Kau malah mau rebut perusahaan. Menyakiti putriku. Dasar ambisius. Dasar tak tahu diri.
Pak, aku sungguh salah. Jangan panggil aku Pak. Kau tak pantas jadi anakku. Dasar binatang. Kenapa? Gak mau pura-pura lagi ya? Benar, aku yang melukai wajah putrimu. Soal pemakaman, itu juga aku yang rencanakan. Semua ini perbuatanku, aku akui. Bagus. Berani bertanggung jawab. Sudah pikirkan cara mati kamu ya? Surya Pratama, jangan sok jadi korban yang paling benar. Semua ini karena kamu. Apa maksudmu? Alia Pratama, Nia sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Apa kamu tidak punya rasa syukur sama sekali? Kenapa aku harus bersyukur? Selama ini, seluruh grup, semua aku yang bangun. Semua ini seharusnya milikku. Kenapa dia baru kembali, kamu langsung serahkan seluruh grup padanya? Apa hanya karena dia darah dagingmu? Aku tak terima. Aku akan rebut. Dasar brengsek! Aku membawamu dari panti asuhan karena kamu lemah dan kasihan dan agak mirip Anissa. Bertahun-tahun aku baik padamu. Aku tak menyuruhmu urus perusahaan, tapi kamu sendiri yang ambisius dan mau kuasai perusahaan. Sekarang malah bilang aku pilih kasih. Kamu memang tak tahu diuntung. Ternyata, di hatimu, aku hanya pengganti. Hanya karena mirip putrimu, jadi alat yang kamu adopsi. Aku menyesal. Kenapa tak kubunuh dia lebih awal? Aku benar-benar buta membawamu pulang dulu. Pengawal, hukum Pratama. Patahkan keempat kakinya. Tunggu. Siapa dia? Kok mirip banget sama ibuku? Nona Anissa, ini adik dari ibumu. Wakil Direktur Utama Pratama Group. Beberapa tahun lalu, Direktur Utama dibunuh oleh musuh dan luka parah. Bu Ratna yang menjaganya siang malam. Karena terima kasih, Direktur Utama menjadikannya Nyonya Pratama. Hati ibuku. Bibi? Kok kamu ke sini? Bukannya kamu pulang untuk istirahat? Aku dengar Anissa sudah pulang. Aku datang untuk melihatnya. Anak ini mirip sekali ibumu waktu muda. Soal curhatan, nanti saja. Aku urus binatang ini dulu. Bang Surya, aku tahu Alia salah. Tapi tolong, dia masih anak-anak. Ampuni nyawanya. Dia hampir membunuh Anissa. Kamu tahu, aku tak bisa memaafkannya. Itu tak adil untuk Anissa. Bibi, dia tak hanya mengurungku di kamar, tapi juga mau mencabut organ-organ tubuhku. Bahkan perusahaan ini juga mau dia rebut. Anissa benar. Aku tak bisa membiarkan bencana ini di Pratama Grupku. Bawa pergi. Bang Surya, aku rela tukar semua perasaanku demi nyawa Alia. Apa kamu sungguh begitu pikir? Apa kamu sungguh berpikir begitu? Ratna, aku memang telah menyakiti kamu selama ini. Tapi hari ini, apapun permintaanmu akan kupenuhi. Kecuali hal ini. Tidak bisa. Tolong, demi adik kita yang sudah tiada. Demi Alia selama ini, yang menggantikan Anissa di sisimu. Ampuni dia. Aku janji pada Anissa, semua yang menyakitinya takkan berakhir baik. Karena Bibi sudah bilang begitu, biar saja. Nona besar, dia sudah melukaimu begini. Kamu masih memaafkannya? Anissa, kamu anak baik sekali. Seperti ibumu, baik hati. Usir Alia dari rumah. Habisi yang lainnya. Awas saja. Syukurlah Anissa sudah kembali. Nanti kalau sempat, coba masakan Bibi ya. Kenapa Bibi ini terasa familiar? Sepertinya aku lupa sesuatu.
Kak, kok kalian ke sini? Surya lagi di luar kota. Musuh-musuhnya datang. Anissa lagi demam. Kami tak punya tempat lain. Boleh kami sembunyi sebentar? Ngomong apa sih? Kita kan saudari. Ayo, masuk-masuk. Jangan pusing lagi. Ambil tiketnya, lanjutkan studi medis di Amerika. Ini juga tempat yang dulu mau dikunjungi ibumu. Tak kusangka, orang seperti Anda juga bisa berubah pikiran dan membiarkanku pergi. Awalnya aku kira dengan kekuatanku, aku bisa melindungimu naik jabatan. Ternyata aku salah perhitungan. Jadi, pergi saja. Oh ya, waktu di Jalan Lama, kita pakai peluru kosong. Mereka semua masih hidup baik-baik saja. Demi kita bisa bersatu. Keluargamu aktingnya bagus juga. Ayah, dulu aku kira kalau pergi dari sini, aku bisa hidup seperti yang kuinginkan. Tapi sekarang aku baru sadar, hanya dengan duduk di kursi ini, aku bisa hapus semua rintangan untuk wujudkan impian ibu. Anissa, kamu... Ayah, Pratama Group adalah jerih payah ayah dan ibu. Sekarang hancur karena Alia. Aku akan pakai caraku sendiri untuk membangun Pratama Group baru. Bagus. Akan ayah atur. Konferensi pers tetap berlangsung. Tapi sebelum itu, aku ada urusan yang harus selesaikan. Ayah bisa berikan data Pratama Group. Baik, berbuatlah sesukamu. Kalau ada kesalahan, ayah yang tanggung. Nona Alia yang sombong. Ternyata juga tidak sabaran. Masih berani bicara soal konferensi pers itu. Kamu yang sengaja memberitahuku, juga sengaja memancingku ke kamar itu. Kamu jelas-jelas mau menghapusku lewat Anissa untuk mengambil untungnya. Wah, akhirnya sadar juga. Sayang sekali. Aku sudah memberimu kesempatan bagus. Tapi kamu gagal menghapusnya. Dasar tidak berguna. Diam kamu. Pewaris Pratama Group hanya boleh aku. Aku takkan kah dari anak liar itu. Karena kamu tidak terima, kita buat kesepakatan. Kita bersatu. Habisi Anissa. Bagaimana? Kenapa hari ini kamu membantuku? Bukankah kamu bibinya si Jalang itu? Karena aku benci wanita itu. Benci keturunannya. Makanya aku bantu kamu. Apa rencanamu? Bukankah ini klinik ibuku? Kok jadi begini? Dulu, semua toko di jalan ini beberapa tahun lalu direbut paksa oleh Alia Pratama. Semua diubah jadi tempat untuk transaksi abu-abu. Baguslah. Hari ini akan kuurus. Nona, mau pesan apa? Di sini ada apa saja? Kalau untuk hiburan biasa, semua ada di menu. Tapi Nona ini kelihatannya tidak biasa. Kalau Nona butuh layanan khusus, kami bisa memenuhinya. Oh, layanan khusus seperti apa? 200 juta, kami jamin puas. Baik yang berotot maupun yang tampan dan berwibawa, kami punya semuanya. Bos, aku mohon, aku tak mau lagi melayani pria-pria itu. Aku akan menjual semua harta untuk membayarmu. Kamu pikir, kamu siapa? Kalau tak melayani tamu, mau bayar pakai apa? Pengawal, seretnya pergi. Jangan, aku tak mau menjual tubuhku. Tolong, selamatkan aku. Hentikan. Ini yang kau sebut layanan khusus. Memakai nama Arya Pratama untuk memaksa wanita jadi pelacur. Cepat lepaskan dia. Nona, sebaiknya jangan ikut campur. Ini wilayah Nona Alia.
Yang bikin onar di sini, tak ada yang berakhir baik-baik. Ini wilayah Nona Alia. Yang bikin onar di sini takkan selamat. Pantas saja Alia Pratama bisa membuat bisnis ini untung besar. Ternyata karena cara licik sejahat ini. Kamu tahu apa? Pratama Group menguasai dunia ilegal dan legal. Semua berkat kebijaksanaan Nona Alia. Dia bisa mengendalikan semuanya. Nona Alia adalah calon direktur utama. Tak ada yang bisa menghalanginya. Lancang, Putri Direktur Utama sudah ditemukan. Pratama Group akan segera membersihkan para hama sepertimu. Putri Direktur Utama yang kamu maksud? Oh, yang terlantar di perkampungan itu. Si gadis gila yang gratis berobat. Dia tak berani dan tak berwibawa. Bagaimana dia bisa menandingi Nona Alia? Oh ya? Jangan-jangan kamu pikir dia tak bisa menghadapimu. Menakuti siapa? Cepatnya dari wilayah Nona Alia. Kalau tidak, hari ini kalian takkan bisa keluar dari jalan ini. Kak, cepat pergi. Aku tak mau menyusahkanmu. Tenang, nak. Kakak pasti akan melindungimu. Aku tanya sekali lagi. Ini wilayah siapa? Ini wilayah Nona Alia. Badannya! Keras kepala. Wira. Patahkan kakinya. Baik. Kenapa kalian diam saja? Coba saja. Kalian siapa sebenarnya? Mau apa? Seluruh jalan ini adalah milik Pratama Group. Kamu sudah di sini bertahun-tahun, tapi bosmu sendiri kamu tidak tahu siapa. Hah? Kalian dari atas untuk patroli? Panggil orang. Cepat, telepon Nona Alia. Ada yang bikin onar. Alia sendiri sudah seperti anjing terlantar. Apa kamu pikir dia bisa melindungi kalian? Berani-beraninya menghina Nona Alia. Pedewa, tangkap dia. Tunggu Nona Alia datang, baru urus dia. Pistol Direktur Utama, kamu siapa sebenarnya? Aku Putri Khandu Surya Pratama, pewaris utama Pratama Group, Anissa Pratama. Kamu Direktur Utama Putri Kandung yang hilang. Bukankah katanya Anissa Pratama lemah dan tak berguna? Wanita yang ragu-ragu. Auranya sama sekali nggak mirip. Aku kesini, tadinya mau lihat warisan ibuku. Gak nyangka malah kalian. Nona Anissa, saya cuma pekerja. Semua itu perintah Nona Alia. Bukannya tadi kamu bilang kamu bos di sini. Sekarang malah cepat-cepat nggak ngaku. Jangan takut, nak. Kakak akan melindungimu. Cepat tulang ya. Makasih, Kak. Kakak baik banget. Aku Nani. Aku dari kantor penegak hukum. Berani bertindak. Ampuni aku. Aku pasti akan melayanimu sepenuh hati. Orang sepertimu hanya membuatku jijik. Wira, bawa ke kantor penegak hukum. Suruh dia mengaku semua kejahatannya. Baik. Nona, jangan kirim aku ke penjara. Kenapa? Bar ini selalu aku yang urus. Kalau aku di penjara, siapa yang urusin ini? Siapa bilang aku mau lanjutkan? Aku akan tutup tempat ini. Katanya Surya mau turun jabatan. Kukira Nona Alia yang akan naik. Iya, Nona Alia. Bahkan kami para tua-tua ini tak dianggap. Nggak nyangka, akhirnya malah jadi pembuka jalan orang lain. Benar kata Paman. Alia memang kurang tahu diri. Sekarang, Alia mohon bantuannya. Jabatan Direktur Utama untukmu, Alia. Apa urusannya dengan kami? Kenapa kami harus membantumu? Dulu waktu aku pegang Pratama Group, sikapku memang kurang baik.
Tapi, apa aku pernah merugikan kalian? Kalau Anissa jadi pemimpin, kalian takkan hidup enak lagi. Hei, gadis kecil, apa maksudmu? Baru dapat telefon. Anissa mau tutup semua bar dan kasino di Jalan Bukit Hijau. Sumber laba terbesar. Apa? Nona besar, Anda mau tutup bar ini? Bukan cuma bar ini. Semua kasino dan bar di jalan ini akan kututup semua untuk diperbaiki. Dasar gadis bodoh. Kalaupun kamu putrinya Surya Pratama, kamu tak berhak menutup bar ini. Kenapa? Kenapa? Bisnis di jalan ini setiap tahun menghasilkan laba ratusan miliar. Kalau berani menutup ini, berarti memotong urat nadi grup. Seluruh grup akan kacau total. Terus kenapa? Kenapa? Kalau grup jadi kacau, apa mereka akan melepaskan Nona? Waktu itu, walau direktur utama sehebat apapun, juga tak bisa melindungi Nona. Nona besar. Saya tahu Nona marah. Arya Pratama mengubah klinik Ibu Anissa menjadi bar. Tapi jangan emosi, lalu tutup bar ini. Ini akan jadi masalah besar. Bukan hanya untuk klinik ibuku. Aku tak bisa membiarkan mereka terus berbuat kotor di sini. Dasar orang bodoh. Tak punya nyali dan wawasan seperti Nona Alia. Cukup, Bira. Suruh orang segera skalai bar dan kasino ini. Nona besar, ini penting. Apa kita konsultasikan dengan direktur utama? 2 hari lagi, aku akan jadi direktur utama. Ayah sudah beri aku wewenang penuh. Tak perlu lapo. Kan sekarang juga. Baik. Jangan disegel! Jangan disegel! Jangan disegel! Anissa Pratama, lama tak jumpa. Kali ini, kamu cari mati. Keluar dulu. Tutup pintunya. Kamu ini putrinya Surya Pratama. Kok kelihatannya lemah sekali? Gak ada aura Surya Pratama sama sekali. Surya Pratama, kok mau serahkan grup ini ke tangan wanita sepertimu? Menurutku, dia sudah jadi tua bangka. Kalian berdua sepertinya wakil direktur utama, Paman Gunawan dan Paman Hendra, kan? Ayah pernah sebutkan. Kalian berdua juga berjasa besar. Jangan basa-basi. Kami kesini hari ini untuk menanyakan, apa kamu mau tutup bisnis di jalan ini? Benar. Bisnis ini merusak banyak orang. Hari ini harus kututup. Dasar bocah, ngomong apa sih? Kamu tahu nggak dari mana harta keluargamu? Kamu belum jadi direktur utama, malah mau tutupin. Kamu anggap kami tua-tua ini apa? Anissa, kamu pulang saja, jadi doktermu. Urusan Pratama Group, bukan kamu yang bisa mengurusnya. Orang yang diusir dari keluarga Pratama, apa hakmu bicara padaku? Dengar ya, masalah kita berdua belum selesai. Alia, meneruskan bisnis ini untuk memperbesarnya. Apa hakmu menilainya? Benar. Meskipun kamu putri kandung Surya Pratama, tapi kemampuanmu nggak setengah dari Alia. Kalian kesini hari ini untuk menegurku dan melindungi bisnis ini. Benar. Meskipun secara status kamu lebih muda dari kami, tapi kamu harus tahu diri. Baru saja, Dewan Direksi kami sudah memutuskan menunjuk Alia Pratama sebagai Wakil Direktur Utama Pratama. Asal kamu tekan ini, sudah cukup. Aku tahu kalian ada masalah. Tapi kamu juga tahu, dengan kemampuanmu, sulit mengendalikan Pratama Group. Menurutku, biarkan saja Alia membantumu. Paman berdua, baik sekali. Tapi kalau aku nggak setuju? Anissa, jangan lancang. Paman Hendra dan Paman Gunawan, mereka semua sudah merasakan kematian. Cepat tanda tangan. Anissa, di grup ini bukan soal perasaan. Yang penting kekuatan dan keuntungan. Jangan cari mati. Kami melakukan ini demi Pratama Group. Kami tak mau grup ini hancur di tanganmu. Benar demi Pratama Group atau demi keuntungan kalian sendiri? Kalian tahu sendiri. Anissa, apa maksudmu? Kalian berdua dan Alia seharusnya saling bermusuhan. Tapi hari ini kalian di sini. Berarti ada kesepakatan atau kalian juga ikut terlibat dalam aib ini? Anissa, nancang! Atau memberi pinjaman rentenir dan memaksa gadis baik-baik untuk melacur.
Itu perbuatan kalian. Anissa, beraninya kau di depan umum menantang dua wakil direktur utama. Cepat berlutut dan minta maaf. Kenapa aku harus berlutut? Paman berdua. Apa aku salah? Jangan ngawur. Pengawal, copot lidahnya. Para wakil direktur utama, Nona Anissa adalah putri kandung direktur utama. Apa kalian yakin hari ini mau menyentuhnya di sini? Bang Surya, sejak Anissa kembali, Bapak sangat lelah. Ini aku buatkan sup ginseng dari resep kakak. Buat Bapak. Minum sedikit ya. Aku tahu, 2 hari lagi Anissa akan jadi direktur utama. Aku masih punya banyak urusan yang belum beres. Anissa baru saja kembali. Pengalamannya masih kurang. Kenapa tidak beri dia kesempatan untuk belajar? Kenapa buru-buru mau turun jabatan? Aku takkan bertahan lama. Jadi, aku harus menyiapkan semua jalannya. Pratama Group hanya di tangan Anissa baru bisa aman. Kalau begitu, jaga kesehatanmu. Gawat Pak Dirut, Nona Anissa mau tutup 18 kasino di Jalan Bukit Hijau. Sekarang dia dikepung oleh Hendra dan orangnya. Apa? Siapkan barang. Kita berangkat sekarang. Bang Surya, kamu kenapa? Jangan harap Surya takkan datang. Hari ini adalah hari kematianmu, Anissa. Nona besar, telepon direktur utama nggak bisa dihubungi. Pasti ada masalah. Gak mungkin. Dia sudah lama di dunia ini. Dia pasti gak apa-apa. Kalian saja sudah susah. Masih sempat khawatirkan orang lain? Dasar bocah, kau sengaja menutup toko-toko ini. Anissa Pratama, pikirkan baik-baik. Salah satu kata, kau akan dicincang jadi bubur. Ini jerih payah keluarga Pratama. Aku takkan biarkan ini jadi pelindung aib kalian. Dasar bocah, lancang sekali. Pengawal, serang, berikan pelajaran. Wira, kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa. Hendra, lepaskan Nona besar sekarang. Aku, Wira, nyawaku untuk kalian. Dasar anjing setia. Tapi, nyawamu tak berguna. Paman Hendra, karena Anissa Pratama sangat tidak tahu diri, kita habisi saja dia. Kalau tidak, kalau dia kabur dan lapor ke Surya, bisa gawat. Santai. Selama ini, Surya Pratama dengan kekuatannya sudah menindas kita cukup lama. Hari ini, aku akan membalasnya dengan bunga melalui putrinya. Kamu mau apa? Wajah ini cantik juga. Latih dia dengan baik, lalu jual lelang ke bos-bos besar. Pasti laku mahal. Paman Hendra benar. Ngawal, buat dia telanjang. Seret ke panggung, biar semua orang lihat apa itu Nona besar Pratama. Dasar tak tahu malu. Tak tahu malu? Itu karena ayahmu bodoh. Ini dilarang, itu juga dilarang. Kalau tidak, grup kita sudah jadi nomor 1 dunia. Ngapain ngomongin dia? Pengawal, cepat tangkap dia. Mundur. Dia bahkan memberimu pistol ini. Repat pistolnya. Mundur semua. Kalau tidak, dalam 3 detik, ku kubur reputasi kalian. Cuma pakai HP, mau ngerjain kita. Aku sudah tahu kalau datang ke sini akan mengusik orang di baliknya. Makanya, aku sudah pasang CCTV di ruangan ini. Ambil HP-nya! Ambil HP-nya! Percuma. HP ini sudah ku atur kirimnya. Hanya aku yang bisa membatalkannya. Kamu pikir aku takut sama video sepenuhmu? Konyol sekali! Aku tahu kalian punya banyak koneksi. Tapi kalau di dalamnya ada transaksi kotor kalian yang kalian sembunyikan dari Surya. Jangan percaya dia nggak mungkin punya. Nggak percaya? Paman-paman, berani taruhan? Anissa, kita ini kan satu keluarga. Kita bicara baik-baik. Kalau kamu bersedia jaga bisnis jalanan, aku akan menjadikanmu direktur utama. Gimana? Benar-benar, kalau ada yang mengancammu, kami berdua yang akan urus. Buka jalan. Bawa Wira ke rumah sakit. Nona besar, abaikan saya. Jangan banyak omong. Paman Hendra, lihat sendiri. Dia sama sekali nggak punya data kalian. Sialan! Anak sialan ini berani bohongi aku! Anak-anak, habisi dia! Siapa berani sentuh putriku? Siapa berani sentuh putriku? Bukannya Surya Pratama nggak akan datang? Aku juga nggak tahu.
Aduh, jangan sedih ya. Kondisi ayah sendiri yang tahu. Dulu di masa-masa sengsara itu, aku bisa hidup sampai sekarang, sudah lebih dari cukup. Ayah, kondisi ayah melemah bukan karena luka lama kambuh, tapi karena ayah diracun lambat. Diracun? Kok bisa? Ini penawarnya yang terbaru. Ayah simpan dulu, untuk berjaga-jaga. Anissa, kamu nggak apa-apa? Pak Dirut, tadi mereka mau bersekongkol membunuh Nona Besar. Bang Surya, ini salah paham. Salah paham? Sudah kubilang, siapa berani sentuh putriku, akan kubuat dia mati tak tertangkap. Bang Surya, dengar saya. Salah paham sungguh. Kami sama Nona Besar coba bercanda. Kalau aku seret lehermu sekarang, itu juga cuma bercanda kan? Bang Surya, tenang bang. Semua ini kami lakukan demi Pratama. Baik, aku mau lihat bagaimana kalian demi Pratama Group. Nona Besar belum naik jabatan, sudah mau tutup 18 bisnis di Jalan Bukit Hijau. Itu untung ratusan triliun, jangan remehkan. Benar, Bang Surya, dengar saya. Soal pergantian dirut ini pasti akan membuat lubang besar di grup kita. Dan saat ini, Nona Besar menutup 18 bisnis di Jalan Bukit Hijau. Saya khawatir grup kita akan jadi rusak karena kita... Anissa, benarkah? Ayah sudah kutuskan menjadikanku direktur utama. Maka akan kuatur Pratama Group dengan caraku. Bang Surya, Bang sudah dengarkan? Ini semua demi kebaikan grup. Jangan percaya mereka, Pak Dirut. Mereka hanya ingin menutupi transaksi kotor mereka. Bahkan mau membunuh orang untuk diam. Anissa, aku sendiri yang menjadikannya dirut baru. Aku percaya semua keputusan dia. Bang Surya, kalau Nona Besar naik jabatan, itu akan merusak Pratama Group. Bang Surya, aku mohon, jangan serahkan grup ini padanya. Karena kalian tak percaya Anissa, maka akan kuambil semua saham kalian. Kalian enyah dari grup ini. Bang Surya, kita sudah bersaudara puluhan tahun. Sekarang demi putrimu, kamu mau ambil kembali sahamku? Ya, kecuali putriku. Semua bisa kuganggu. Bang Surya, dulu kamu bilang anak angkatmu tak tahu terima kasih. Tak kusangka hari ini kalian berdua sama saja. Apa aku tak tahu? Terima kasih. Atau kalian yang serakah? Dulu demi persaudaraan kita, ku keluarkan kalian ke grup. Jangan kira beberapa tahun ini, perbuatan kalian aku tak tahu. Kalian jual rahasia perusahaan, bisnis abu-abu untuk untung. Semua perbuatan ini, aku tahu semuanya. Bang Surya. Aku, jangan bicara lagi. Hal-hal di masa lalu, aku lupakan semua. Hari ini kalian menyentuh putriku. Kalian, aku tak bisa membiarkan lagi. Kalau kau tak tahu diri, jangan salahkan aku. Penawar, habisi Surya Pratama. Kalian semua elit perusahaan. Kalau tak mau ikut mereka berdua mencari mati, keluar sekarang. Aku jamin, aku lupakan semua. Cepat pergi! Anissa, bagaimana mereka menyakitimu tadi? Pak Direktur, tadi mereka mau menelanjangi Nona Anissa, lalu membuangnya ke panggung. Bang Surya, aku salah. Aku pantas mati. Aku tak seharusnya sakiti Nona Besar. Aku tak seharusnya sakiti Nona Besar. Bang Surya, ini semua perintah Alia. Ampuni aku. Baiklah, karena kalian berdua suka menari, kan? Penawal, telanjangi mereka. Seret mereka ke panggung ini. Menari 7 hari, 7 malam. Cepat! Bang Surya, ampuni kami! Ampuni kami! Alia Sheila. Tenang, dia takkan lolos. Aku akan membalas dendam untukmu. Pak Dirut, kemarin Anissa Pratama menutup kasino dan bar itu. Sekarang gosipnya merambah. Katanya Pratama Group akan kacau dan segera gulung tikar. Sudah kami kirim orang untuk selidiki gosipnya. Kumahal kecil. Tak perlu panik. Konferensi penerus besok tetap dilaksanakan. Pak, apa ayah tidak marah karena aku tutup toko-toko itu? Anissa, kamu baik dari kecil. Tapi, kamu bukan orang yang hanya kasihan pada yang lemah dan mengabaikan keseluruhan. Ayah percaya, kamu punya rencana sendiri. Makasih sudah mengerti. Bang Surya, bagaimana keadaanmu? Bagaimana perasaanmu? Bibi, ayah aku pingsan karena minum sup ginseng darimu. Apa yang mau kamu katakan? Apa? Ternyata ada yang meracuni sup ginseng untuk Bang Surya. Mau mencelakai Bang Surya. Sungguh kejam sekali. Kamu tenang sekali ya. Menurutku sup ginseng itu kamu yang meracuninya, kan? Anissa, kenapa kamu fitnah Bibi? Kalau benci Bibi, bilang saja. Bibi besok langsung pergi dari sini. Cukup. Anissa, biar ayah yang urus. Wira, kamu dan Anissa siapkan konferensi besok. Pergi. Bang Surya, beneran bukan aku. Bertahun-tahun, aku setia padamu. Beneran bukan aku. Kamu tahu sendiri, bertahun-tahun. Kalau bukan demi Sri, sudah lama ku campakkan kau dari sini. Jaga sikapmu. Aku merawatmu bertahun-tahun. Di hatimu tetap hanya ada wanita itu. Kalau begitu, kita habis bersama.
Bibi, belum tidur. Kita bicara. Anissa, kamu hampir mengusirku dari keluarga Pratama. Aku tak ada yang mau dibicarakan denganmu. Serahkan obatnya. Kalau tidak, ku kill kau malam ini. Kamu pikir aku ini siapa? Kamu pikir aku bisa digertak? Aku tak meracuni ayahmu. Mana ada obatnya? Bibi, aku belajar medis dari ibuku bertahun-tahun. Aku tahu kalau ada racun hanya dengan menciumnya. Mau aku cari di kamarmu, baru mau mengaku. Dasar bocah sialan. Dasar sama seperti ibumu, menyebalkan. Bilang, kamu mau tukar apa? Dari Pratama Group, semua saham dan wilayah di bar dan kasino. Kamu yakin itu bukan uang sedikit? Aku tahu. Aku hanya ingin ayahku berbisnis legal agar masa depannya aman. Hanya saja, setelah kau beri obatnya, kau harus pergi dari keluarga Pratama. Baik sekali anaknya. Bibi jadi agak suka sama kamu. Ini obatnya. 1 butir sehari, 3 bulan. Dia akan sembuh sepenuhnya. Ini obat untuk seminggu. Setelah aku dapat semua saham dan wilayahnya, sisanya akan kuberikan. Ayah baik sekali padamu. Kamu sudah jadi wakil direktur utama dan Nyonya Pratama. Kenapa mau mencelakainya? Dia baik padaku, hanya karena dia bersalah. Itu kompensasinya. Aku merawatnya bertahun-tahun, tapi dia tak punya perasaan padaku. Yang tak bisa kudapatkan, jangan harap orang lain bisa dapatkan. Sudah beres. Kamu bisa mulai. Aku tak terima. Posisi ini seharusnya milikku. Kayak janda yang ditinggal, malah meratapi nasib. Memangnya bisa selesai? Beraninya kamu bicara. Semua karena kamu tak menahan Surya Pratama. Kalau tidak, aku sudah lama membunuh Anissa. Tenang. Besok, baru akan terungkap. Anissa si bodoh itu malah rela menyerahkan sahamnya. Sebagai orang tua, aku harus membalasnya dengan hadiah besar. Tak disangka, yang menguasai dunia hitam dan putih di negara ini, Direktur Utama Surya Pratama tiba-tiba mengumumkan pensiun. Katanya, penerusnya di Pratama Group adalah putrinya yang 8 tahun di luar. Kok Pratama Group bisa diserahkan ke orang seperti itu? Ya, teman-teman di live, seorang gadis yang gak ngerti apa-apa, kok bisa memimpin perusahaan sebesar ini? Kayaknya Pratama Group ini bakal merosot deh. Direktur Utama tiba. Teman-teman di live, Direktur Utama Surya Pratama datang. Semuanya, saya memimpin Pratama selama 30 tahun lebih. Kerja keras siang malam membawa Pratama ke kejayaan ini. Saya sudah tua. Hari ini saya umumkan, sejak hari ini, Direktur Utama Pratama Group akan saya serahkan pada putri saya. Tunggu. Saya menolak. Itu kan istri Direktur Utama, Wakil Direktur Utama Pratama Group Bu Ratna, dan juga anak angkat Direktur Utama, Nona Alia. Kok mereka datang? Katanya Alia Pratama baru diusir dari rumah beberapa hari lalu. Pasti mau bikin onar. Kenapa kalian berdua di sini? Cepat, enyah dari sini. Pang Surya. Sebagai Wakil Direktur Utama Pratama Group, apa salahnya aku datang ke konferensi pers? Katakan, kamu mau apa? Kau mau serahkan posisi Direktur Utama kepada Anissa? Aku tidak setuju. Dia cuma sampah yang terlantar. Kenapa dia yang mewarisi Pratama? Harusnya aku. Pak Pratama, Nona Alia mengurus Pratama Group dengan sangat baik. Dia lebih cocok dari Nona besar yang baru kembali, kan? Iya, Pak Pratama. Nye, Pratama dan Nona Alia, keduanya senior di grup, lebih pantas mewarisi. Pipi memang sudah siap. Reporternya pun sudah dibayar. Pratama adalah warisan keluarga Pratama. Aku tak izinkan orang luar untuk ikut campur di sini. Bang Surya, karena kau tak menghargai aku, maka aku juga tak akan segan. Semuanya. Hari ini aku umumkan. Surya Pratama diusir dari Pratama. Berani-beraninya bicara begitu. Lihat semua. Ini saham Pratama Group yang terpecah selama bertahun-tahun. Sekarang semuanya di tanganku. Aku yang berkuasa di Pratama.
Tak kusangka selama ini kau sudah kumpulkan semua sahamnya. Ini semua berkatmu dan kakakku yang mati itu. Mereka memberiku status Nyonya Pratama dan Wakil Direktur Utama. Memudahkanku beraksi. Para penonton live, matikan semua live-nya. Kalau kamu begini, apa kamu tega pada ibuku? Hai ibumu, kamu belum tahu juga ya? Aku yang kasih tahu musuh untuk cari kalian. Apa? Ternyata yang bunuh Sri itu kamu. Benar. Aku ingat. Dulu, aku dan ibuku sembunyi di rumahmu. Pembunuh mengejar kami. Aku dan ibuku langsung ke dermaga. Benar. Dulu, saat Bang Surya dan anak buah terbaikmu keluar cari barang, aku kasih tahu musuhmu tentang kalian. Kenapa? Kenapa? Dia itu kakak kandungmu. Karena aku iri padanya. Kenapa dia, si bodoh yang cuma tahu sedikit medis, bisa kamu pilih? Sedangkan aku yang mau sukses, malah dikhianati bajingan. Jadi, dia harus mati. Nawal, tangkap si gila ini. Tangkap dia. Jangan gerak. Kamu pikir aku memimpin ini untuk apa? Aku sudah beritahu musuhmu untuk mengendalikan semua anak buahmu. Sekarang di sisimu, tinggal satu orang ini, sampah yang tak berguna. Kamu pikir begini bisa buatku menyerah? Dengar ya, yang paling kubenci seumur hidupku adalah orang tak tahu diri. Bang Surya, kamu tua. Cuma segini kemampuanmu? Hendra, bahkan kamu pun melawanku. Maaf, Bang Surya. Aku juga terpaksa. Ini semua demi uang. Ayah! Ayah, tenang dulu. Kesehatan ayah sekarang tidak boleh marah lagi. Benar kata dia, meskipun racunnya sudah hilang, tapi racun bertahun-tahun itu sudah lama merusak seluruh organ tubuh. Kalaupun racunnya hilang, jantung yang rusak tak akan bisa pulih lagi. Pantesan. Kamu begitu mudah memberikannya. Tukar obatnya dengan saham. Lalu pakai kematian ibuku untuk membuat ayah sakit hati. Cerdik sekali rencanamu. Tua bangka, akhirnya kau juga begini. Kalau kau lebih awal memberiku posisi pewaris, takkan ada masalah begini. Memangnya pantas. Kalaupun Pratama hancur, takkan kuberikan padamu. Dulu kau seperti harimau, sekarang kau cuma kucing sakit. Bisa kubuat jadi apa saja. Baik, hari ini aku jatuh di tangan kalian. Aku terima. Katakan, kalian mau apa? Jangan takut, ayah. Takkan masih ayah dan anak. Aku takkan menyentuhmu. Tapi dia harus mati. Berani! Jangan ada yang sentuh putriku. Bang Surya, bertahun-tahun kau selalu sombong. Kalau kau berlutut padaku sekarang, aku akan ampuni sampah ini. Kau. Jangan bergerak. Surya! Lutut! Aku lutut. Pa, aku berlutut. Pa, tenang saja. Dia tak bisa apa-apakan kita. Anissa, sudah mau mati masih sok jago. Permainanmu selesai. Siapa yang bisa membantumu? Kalian sekarang hanya mengandalkan saham ini, kan? Betul. Memangnya kamu mau merebutnya kembali? Gak bisa direbut. Tapi bisa ku buat jadi kertas sampah. Kamu sudah gila karena takut. Bisa-bisanya ngomong ngawur. Saham yang kalian pegang, semua dari kasino dan bar. Bisnis abu-abu, kan?
Benar, inilah daging paling empuk Pratama. Ini harta karunku. Hanya sampah sepertimu yang mau menutupnya. Tapi sekarang, sudah tak ada harganya. Omong kosong! Copot lidahnya! Gawat, gawat! Nona Alia, kasino kita, semua disita! Kok bisa? Banyak petugas hukum, merebut wilayah dan anak buah kita, semua! Kau, ini ulahmu! Gawat, nggak bisa hubungi siapapun. Terus kita gimana? Nggak mungkin. Cuma kamu. Kamu nggak berhak tutup kasinoku. Bagaimana caramu? Dasar bodoh. Kalian sudah lama diincar. Gadis yang kulepas dari bar itu, dia petugas penegak hukum. Jadi, saham-saham ini kamu sengaja berikan pada kami? Benar. Terima kasih juga, Bibi. Sudah membersihkan utang lancang Pratama. Kalian yang paling berjasa. Gawat! Gawat! Nona Alia! Kantor penegak hukum sudah mengepung. Nggak bisa kabur lagi. Kalaupun aku tak punya apa-apa, kamu berdua harus ikut mati denganku. Kamu apain aku? Jarum perak. Ibuku yang mengajarkanku. Seumur hidupmu melawannya. Tapi akhirnya kalah darinya. Aku tak kalah. Aku takkan kalah. Anissa, utang ini biar ayah yang hitung. Bang Surya, aku salah. Aku nggak berani lagi. Aku cuma hilaf. Kita kan saudara. Itu caramu jadi saudara. Aku anggap kamu saudara. Jadi begini balasanmu. Anissa Pratama, kau hancurkan segalanya. Kubunuh kau. Ayah. Ayah. Papa, panggil ambulans. Anissa, nggak usah. Papa bisa menahan peluru ini untukmu. Sudah cukup. Hidup baik-baik. Papa, Papa, kenapa kamu bunuh dia? Kamu ngapain? Kenapa kamu begini? Kenapa? Kanisa, tenang. Sudah terkendali. Dia akan diadili. Bawa mereka semua. Selidiki tuntas. Jangan ada yang lolos. Siap. Laporan terbaru, Prama Group, perusahaan ternama, sekarang menjadi pemimpin industri Asia, juga di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial, dalam bidang amal, berkontribusi besar. Wah, dulu Bapak Pratama begitu hebat. Sekarang keluar dari penjara, nggak ada yang jemput. Ayo. Pak, aku jemput ayah pulang. Selamat datang, Direktur Utama.
Ayah sudah capek. Makasih sudah melindungiku. Dasar anak. Ayah melindungi putrinya. Bukankah itu wajar? Gimana Pratama? Ayah, Pratama sekarang sudah menjadi perusahaan panutan internasional. Semakin baik saja. Ayah dan ibu tidak salah menilai. Pratama Group hanya di bawah kepemimpinanmu baru akan semakin besar. Itu kan karena aku ini Putri Surya Pratama. Pak Dirut. Selamat datang Pak Dirut. Selamat datang Nona Besar. Wera, kerja bagus. Mobil mewah. Milikku. Aku Nona Besar. Aku Nona Besar.